kita mulai saja karena sudah 37. 37. Mau 37 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang satu apapun di kesempatan hari ini. Masih dengan program yang sama di sistem informasi akuntansi yang sama-sama akan kita ikuti kali ini terkait dengan sistem akuntansi aset tetap. Kak Ferry mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, beribu maaf untuk tes kelas individu masih belum bisa disampaikan karena pertama izin amanahnya sudah cukup banyak yang menggelandoti nih, tapi insya Allah kali ini real nanti akan disampaikan 3 posisi sekaligus, namun hanya saja mungkin Kak Ferry tidak tampilkan 3 tes sekaligus karena ada tiket yang masing-masingnya ya, karena untuk kelas marker ini ada tiketnya per masing-masing, jatah untuk Kak Ferry tiap bulan itu hanya 4.000 tiket ya, jadi mungkin Kak Ferry gilir terkait dengan jadwal tesnya. Nanti kita lihat apakah tiketnya cukup atau tidak. Jadi setiap kali teman-teman ngambil atau mengikuti ujian di kelas marker itu ada tiketnya. Setiap kali tiket menghabisi kuota tiap pekan, gitu ya. Baik, sebelum melangkah lanjut ke sistem akuntansi aset tetap, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan atau ada sesuatu yang perlu Kak Ferry tahu atau yang ada masukan atau apapun itu yang bisa disampaikan oleh teman-teman, silakan. Izin bertanya Kak. Ya. Saya Adinda. Ya Adinda, silakan. Sebenarnya bukan bertanya sih Kak, lebih ke saya masih bingung terkait penjelasan yang bagian voucher itu Kak, yang di persetujuan faktur pemasok itu. Persetujuan faktur. Ini dari pertanyaannya tadi ya? Atau bagaimana? Kayak bedainnya gitu loh Kak, antara yang voucher package, paket vouchernya, terus ada non voucher sistemnya tuh kayak dari definisinya tuh masih bingung gitu loh Kak. Oke. Yang itu toh. Iya. Oke. Jadi penjelasannya seperti ini. Kak, maaf Kak. Ya. Ada yang belum masuk Kak. Eka Damayanti sama Farhan. Siap. Iya. Makasih Kak. Sama-sama. Ini ada yang raise hand. Siapa? Salsabila tadi barusan ya? Iya Kak. Tadi soalnya. Oh iya benar. Siap. Sorry. Tadi Kak Ferry buka yang lain soalnya. Oke. Kita buka ininya aja langsung ya, bukunya. Romni. Ini dia. Sama-sama kita baca ya. Kalau teman-teman punya yang kopian begini nggak sih? Ada Kak. Ada juga ya? Ada Kak, tapi bahasa Indonesia. Wih, lebih enak lagi dong bahasa Indonesia. Bisa dibaca langsung. Tadi agak bingung gitu kalau karena Mas jawabannya jadi kayak agak harus translate dulu gitu. Ini yang mana ya? Padahal ya di ujiannya pasti ngacunya ke itu ya. Ke terminologi Inggrisnya ya. Oh iya. Oke, kita cari ya, Ctrl F. Oke. Kalau nggak salah ini yang tadi ditanya. Kan ya? Iya Kak F. Iya Kak. Ingin mengingatkan record. Oh iya, betul banget. Aduh, sekali lupa memang itu. Record. Iya, kalau nginget record kayak ingat portal juga nih. Portal. Sering lupa ya. Gara-gara anak penyu yang tadi kayaknya nih. Oke, bentar dikit lagi. Recordnya sudah, cuma yang di portalnya belum. Bentar. Yang penting masuk dulu aja.
yang penilaian sudah bisa Kak Ferry input. Monggo yang masih ada komen terkait dengan nilainya silakan. Japri, ada beberapa yang sudah menyampaikan ke Kak Ferry. Kak Ferry bangga ya, ada beberapa teman yang dapat nilai, Kak Ferry kasih nilai tinggi gitu ya. Ternyata teman-teman bilang, salah Kak, harusnya nilainya segini gitu ya. Jadi malah turun gitu kan. Wah, Kak Ferry sangat menghargai kejujuran teman-teman sekalian. Ada beberapa orang, lebih dari 3 lah yang seperti itu ya. Kalau yang komplain naik ke atas malah lebih sedikit ya, nggak banyak yang komplain ke atas. Oke, kenapa lama lagi portalnya? Oke lah, kita tinggal aja portalnya mah, nanti aja belakangan. Lambat sekali dia. Oke, jawab dulu, siapa tahu sehabis jawab terbuka ya. Jadi itu terkait dengan ketika kita menjelaskan siklus pengeluaran, kalau tidak salah ya, di bab yang terkait dengan proses ketika persetujuan atau pengesahan dari invoices ya, ketika sudah kita serahkan, kita kirim barangnya, bukan kita kirim barang, kita terima barangnya, dalam proses receiving kemarin, sudah dicocokkan dan seterusnya, kita lakukan pengesahan apakah cocok atau tidak. Yang ditanyakan tadi terlebih ke permasalahan beda antara voucher package ya, dengan voucher system dan non-voucher system. Oke, di sebelah kanan yang bagian atas itu tampak ya, semoga tampak di layar ya. Voucher packet adalah the set of document used to authorize payment to a supplier. It consists of purchase order, receiving report, and supplier invoice. Jadi bahasanya gimana ya? Dipindahkan ke bahasa Indonesia itu semacam lembaran ya. Atau kalau persis di bahasa Indonesianya apa ya? Sebentar. Kita cari aja. Suara Kak Ferry putus-putus nggak sih di sana? Kalau di saya lancar. Lancar ya, oke. Ya, berarti nggak masalah. Bentar ya. Dalam bahasa Indonesia itu yang paling tepatnya mungkin ya, itu seperti tanda bukti. Ya, voucher itu tanda bukti. Biar gampang lah pemahamannya, itu tanda bukti. Jadi tanda bukti itu bisa terdiri dari, kalau kita bilang voucher package, atau berarti kan dia paket tanda bukti. Dia tidak hanya satu, tapi dia paket. Pertama dari purchase order yang kita sudah dapatkan, kemudian dari teman-teman yang melakukan proses pemesanan, lalu kemudian ada receiving report dari teman-teman yang melakukan kemarin ketika proses receive, berapa jumlahnya, berapa yang didapat, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah supplier invoice. Jadi 3 dokumen ini, tadi yang nanya siapa lagi, lupa lagi, Adinda ya. Tiga dokumen ini ada di dalam voucher package. Jadi kalau dalam bayangan Adinda adalah ini tanda bukti yang komplit, mulai dari pemesanan, penerimaan, sampai adanya tagihan. Sampai di sini dulu ya, kita biar clear, sampai di sini dulu, oke ya. Jadi ini akan dipegang oleh teman-teman yang ada di bagian untuk mengotorisasi, gitu ya. Bisa dibaca di bagian yang paragraf kedua di sini. When a supplies invoice is received, the accounts payable department, ya ini dia ya, accounts payable yang bertanggung jawab
untuk mencocokkan dari ketiga komponen ini ya, antara purchase order dengan receiving report. Ini dicocokkan. Ya, this combination of the supplier invoice and associated supporting document creates what is called. Nah, jadi si accounts payable department ini atau orang yang bertugas tadi mengotorisasi mengumpulkan tanda-tanda bukti tadi. Kombinasi dari ketiganya disebut dengan voucher package. Adinda sampai sini clear nggak? Clear, Kak. Oke, sekarang kita masuk bedanya antara voucher system dengan non-voucher system. Ya, kalau di non-voucher system, ya, a method for processing accounts payable in which each approved invoice is posted to individual supplier. Jadi di non-voucher system, dia istilahnya dia nggak akan pakai voucher gitu, nggak pakai ada tanda bukti. Dia cuma istilahnya kalau ketika datang proses di sini kan dikatakannya in which a disbursement voucher is prepared instead of posting invoices directly to supplier records in the account payable. The voucher. In which each approved invoice is posted to individual supplier records in the accounts payable file and is then stored in an open invoice file. Contrast with future. Ya, oke. Jadi metode yang pertama ini di non-voucher system, dia istilahnya langsung ketika ada tagihan yang datang dengan receiving report dan anggapannya dengan voucher package lah. Jadi setiap voucher package yang ada itu kemudian ditaruh atau diletakkan, dimasukkan atau diposting ke dalam file accounts payable, lalu kemudian disimpan dalam tempat atau berangkas atau folder lah, semacam mungkin kalau di kita kayak apa ya? Kalau di kita tuh mungkin kayak file cabinet lah gitu ya. Tapi yang bukan kalau file cabinet mah lemari ya. Dia bukan lemari cabinet tapi yang modelnya ini loh. Aduh, apa namanya ya? Ya semacam tempat nyimpen file gitulah. Entah modelnya dia yang bentuknya dokumen yang besar atau dia yang modelnya seperti kubus gitu yang ditaruh-taruh gitu. Mungkin pernah lihat ya adik-adik ya. Bantex, tapi bukan bantex banget ya. Ya, merek kali bantex ya. Karena bantex itu ada yang gede gitu ya, ada namanya tuh, tapi bukan bantex namanya. Adalah namanya ya. Ya mereknya itu bantex, ada banyak macam tempat penyimpanan lah ya. Ya anggaplah bantex lah, dimasukkan ke bantex. Jadi setiap kali nanti ada proses pelunasan ya, ketika sudah dibayar, dia akan diambil lagi tuh yang tadi ditaruh di tempatnya tadi, kemudian dilakukan stempel, ya seperti itu, sudah dibayar, terus dibalikin lagi. Jadi proses di non voucher ini dia lebih sistemnya manual. Kalau di voucher system, ya di sini kan ada ya. Kalau di voucher system, in a voucher system, an additional document called what's that? Is also created. Bedanya adalah kalau di voucher system, itu ditambahkan satu dokumen lagi, yaitu tanda bukti pengeluaran. Kebayang nggak di sini ya? Kak Ferry ulangi lagi. Jadi kalau non-voucher system, dia yang terlibat hanya 3 tanda bukti tadi. Kak Ferry ulangi ya, yaitu invoice supplier invoices, oke. Lalu kemudian ada receiving report, oke. Dan yang ketiga ada purchase order atau yang tadi kita sebut dengan voucher package. Nah, voucher package ini kan tidak ada tanda bukti yang lain selain 3 ini. Dia hanya menggunakan 3 dokumen ini dalam rangka untuk meneliti atau mengecek sudah bayar atau belum. Gimana ya bahasa Dinda ya? Oke. Nanti Dinda paham nggak nih? Jadi istilahnya dia mainnya di 3 dokumen saja, Dinda. Dia tidak bikin tanda bukti lain. Ya, kalau di sistem non voucher. Kalau ada yang sudah dibayar, dia cuma nyetempel doang, lunas gitu doang. Lunas atas tagihan yang tadi. Oke ya, semoga kebayang. Bedanya kalau di voucher system, dia bikin baru nih, semacam kwitansi baru. Kwitansi sudah dibayar gitulah, Dinda. Dia bikin semacam kwitansi. Nah, menurut dari Romney ini dibilangnya seperti disbursement voucher atau tanda bukti atau kwitansi bayar gitu ya. Kwitansi telah bayar.
Jadi kalau di voucher system, dia ketika sudah ada 3 dokumen tadi dan sah dibayar, maka si accounts payable itu buatin disbursement voucher atau tanda bukti atau kwitansi telah dibayar. Nah, itu yang kemudian dimasukkan. Jadi tidak, bahasanya gimana ya? Menurut Kak Ferry sih ya, dia lebih valid lah gitu ya, karena ada keuntungannya, yakni dibuatkan satu dokumen baru lagi. Ya kedua-duanya bisa valid sih, tergantung orang yang ngecek. Ya bisa jadi orang yang pilih non voucher itu lebih istilahnya saya ngehemat kertas lah. Yang penting kan dari supplier invoices itu nggak bakalan ketukar, nggak mungkin terduplikasi gitu kan. Menurut orang-orang yang mengagumi cara kerja seperti itu atau metode itu. Tapi dari metode kedua, ketika dia bikin voucher baru gitu ya. Jadi sorry, jangan sampai terlibat-libat dengan istilah voucher ya. Ini banyak istilah voucher soalnya. Jadi tanda bukti lah ya, tanda bukti yang terakhir yang dibuat, yakni tanda bukti lunas gitu ya, atau voucher lunas atau disbursement voucher. Itulah yang kemudian digunakan dalam rangka pencatatan ke accounts payable. Semoga jelas nih ya, semoga jelas. Jadi kalau yang pertama tadi sifatnya dia ketika masukin ke accounts payable, ya dia masih berpegangan kepada 3 dokumen saja. Dia tidak menerbitkan yang baru, sementara yang di voucher dia menerbitkan yang baru. Semoga clear Adinda, atau masih bias di mana gitu? Benar, Kak. Sudah paham, Kak. Sudah paham atau belum? Serius nih. Ini penting. Kayak kalau di penjelasannya tuh udah paham, Kak. Tapi tadi waktu ngerjain tuh bingung gitu loh, Kak. Apalagi kayak sama pengendaliannya gitu. Iya, itu memang disitulah trikinya yang seperti Kak Ferry bilang. Kemarin itu waktu di UTS, teman-teman kan kesalahannya kebanyakan rata-rata di pilihan ganda sama di menjodohkan. Iya. Rata-rata salahnya di situ. Kenapa? Karena memang beda-beda tipis lah, beti-beti semua gitu kan ya. Pilihannya tuh beti-beti semua. Yang ini bisa jadi benar, yang ini bisa jadi benar. Cuma ada satu di antara semua itu yang lebih benar. Dan itu memang trikinya. Mungkin pertanyaan mana yang tadi bikin bingung? Dilihatin ya pertanyaannya. Coba. Boleh Kak. Oke. Nggak apa-apa, pertanyaan gini malah siapa tahu nanti benar-benar keluar tuh ya voucher package. Tapi dari penjelasannya sudah oke ya. Iya Kak. Kita lihat nih tes 9. Tes 9. Tes 10 ya. Lebih gampang yang kemarin ya, yang menjodohkan ya daripada yang sekarang. Iya Kak, tadi pilihannya kayak sama-sama gitu. 10 ya. Belum kelihatan ya? Sorry. Aduh, maaf. Belum. Iya, maaf. Nah, sudah kelihatan ya. Ya. Coba kita lihat yang statistik by answer aja deh ya. By question. Statistik by question. Kita urutkan dari yang jawabannya paling kecil. Wow. Ini cuma 2,6% yang benar. Kita lihat. Oke. Di antara prosedur kontrol berikut, manakah yang didesain untuk meminimalkan risiko atas pemesanan barang yang tidak dibutuhkan? Ya. Pemesanan barang yang tidak dibutuhkan kan artinya ketika kita melakukan pemesanan, dia ternyata belum dapat informasinya loh dari si yang butuh ini gitu ya, dari departemen-departemen lain. Ya. Jadi misalnya kalau dijawab kita DE itu belakangan ya. DE kan cuma kalau misalnya salah satu benar aja, itu praktis jawabannya bisa 2 aja yang benar, itu pasti D jawabannya gitu kan. Tapi kalau 1 bisa jadi salah satu. Tapi kalau yang 1, 2, 3 nggak ada yang benar ya pasti nomor E. Oke, kita lihat. Tracking and monitoring product quality by supplier. Tracking and monitoring product quality by supplier. Ya. Purchasing only from approved supplier. Ini jawabannya C sebenarnya ini.
Holding purchasing manager responsible for rework and scrap cost. Jawabannya C. Harusnya jawabannya C. Di sini nggak ada jawabannya ya? Oh, belum dikasih tahu jawabannya ya? Jawabannya C. Jawabannya C. Holding purchasing manager responsible for rework and scrap cost. Jadi kalau di tracking and monitoring kan memang nggak cocok ya. Apa hubungannya tracking and monitoring produk quality dengan barang yang tidak dibutuhkan? Nggak cocok. Karena kan ini berbicaranya produk quality. Dia salahnya di produk quality. Purchasing only from approved supplier? Nggak juga. Kita memang beli pasti dari approved supplier, tapi tidak akan meminimalkan pemesanan barang yang tidak dibutuhkan. Ini kita sedang berbicara tentang barang yang kita harus beli atau tidak beli gitu ya. Jadi belum sampai bagiannya, kalau masalah approved supplier kan kita pasti beli juga dari approved supplier gitu loh, ya nggak? Tapi kita tidak berbicara terkait dengan barang. Nah kalau yang C, ini tinggal C. Kalau C benar gitu kan? Kalau C benar, berarti tinggal C yang benar. Tapi kalau C tidak benar, berarti jawaban E yang benar. Rata-rata teman-teman jawabannya C, E ini ya. Tidak ada yang benar. Mungkin karena nggak ngerti ininya kali, istilahnya ini ya. Holding purchasing manager responsible for rework and scrap cost. Kalau Adinda baca soal ini, siapa sih yang bahasa Inggrisnya bagus di kelas 425? Satria, Pak. Satria, oke, Satria. Laili, oke. Satria, coba deh. Arti dari holding purchasing manager responsible for rework and scrap cost apa? Artinya itu meminta manajer pembelian bertanggung jawab kalau ada biaya pengerjaan ulang atau biaya scrap. Atau istilahnya barang error lah, barang yang tidak jadi. Scrap cost bukan barang yang tidak jadi ya. Saya kurang tahu istilah scrap itu terjemahan bahasa Indonesia yang paling tepat itu apa gitu loh. Iya. Oke, dia bukan barang tidak jadi, dia barang yang iya benar juga ya. Ya sisa, betul, barang sisa, betul. Jadi ingat nggak waktu Kak Ferry kemarin jelasin terkait dengan, ya mungkin sudah lupa kali ya. Kak Ferry waktu kemarin jelasin terkait dengan ini loh, tiap departemen tuh harus melihat betul-betul apakah barang-barang yang ada itu sudah benar-benar tidak bisa digunakan atau dapat digunakan kembali. Ingat nggak cerita itu? Jadi nanti dilihat lagi videonya ya. Jadi terkait dengan yang cerita itu, Kak Ferry bilang kalau itu masih bisa digunakan, informasi-informasi yang tadi bisa digunakan, bisa didapat, ya, itu akan betul-betul memastikan bahwasanya barang yang dibeli memang barang-barang yang dibutuhkan. Makanya di sini ada prosedur kontrol di mana betul-betul meminta ya tanggung jawab dari purchasing managers atas barang-barang yang kemudian tadi adanya scrap cost ya atau adanya rework. Kalau memang itu sudah dilakukan gitu ya, berarti kan ada sesuatu yang istilahnya betul-betul itu memang kebutuhan dari purchasing department, seperti itu. Jadi dalam pengertiannya kan kita sedang berbicara prosedur kontrol yang paling tepat untuk meminimalkan risiko untuk pemesanan barang yang tidak dibutuhkan. Jadi C ini paling memungkinkan dari kedua prosedur kontrol yang lain. Nah itu, jadi jawabannya ini C. Ya. Karena C jawabannya, otomatis E jadi tidak tepat. Oke ya. Ya, jadi nanti untuk yang rework sama scrap cost ini lebih ke bagaimana si purchasing manager tadi betul-betul tahu ya bahwasannya dia sudah melihat gitu ya, betul-betul sudah melihat ada barang-barang yang tersisa yang masih dapat digunakan. That's the point. Oke ya. Oke, semoga clear lah. Gak yakin juga Kak Ferry yakin clear apa? Ya gimana? Tanya boleh? Boleh dong. Silakan. Tapi kok di PPT yang KF kasih itu yang ketiga semuanya itu termasuk holding purchase manager responsible for rework and scrap cost itu kontrol untuk forecast good of inventory quality KF. Iya, Nah, ini yang menarik makanya. Ini yang menarik. Jadi ingat nggak Kak Ferry waktu pertama kali bilang di 2 kali kesempatan pertemuan kita,
bahwasanya untuk masalah prosedur kontrol ini bisa saja dibuat di luar dari dibuat di luar dari yang ada di ROM ini. Sepanjang dia make sense, logiknya dapat. Oke ya. Baik, kita lihat nih yang bagian yang tadi disampaikan ya. Bentar ya. Ini berarti 13 atau 12 ya? 12 ya. PPT 12. Jadi itu di luar banget dari buku gitu ya. Di luar banget dari buku. Nah, itu mungkin saja terjadi. Nah, nanti pas ujian pun mungkin juga terjadi. Cuma secara konteks dia nggak lepas dari substansinya. Bentar ya. Biar clear masalahnya. Atau ada yang sudah ketemu, bisa. Ini Kaveri matiin ya? Share screen bisa ya? Nggak bisa ya? Takut lah ya. Sampai screen. Tadi yang share screen beneran ya. Bentar. Sorry jadi ngerepotin KF. Oh enggak. Kak Ferry senang. Maksudnya biar clear ya. Betul. Enggak masalah. Enggak ngerepotin kok. Kan sudah tugas Kak Ferry. Chapter 12 ya kalau tidak salah ya. Yang pertemuan 9 itu Kak. PPT pertemuan 9. Oh, oke. 9. PPT 9. Ferry lupa namanya. Oh, ini dia. Ya, dapat. Oke. The problem is di situ tidak ada jawaban, tidak ada yang pas kan ya. Kita lihat. Ini slide-nya sudah tampak di layar semuanya. Ini kayaknya komputer Kak Ferry perlu di restart ini. Remote-nya bukan main. Slide 19 KF. Siap. Kalau sama ya? Sama enggak ya? Sama lah ya. Oke, di sini ada tadi adalah terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Slide 19 KF. Bukan pertanyaan. Yang barusan itu memesan barang yang tidak dibutuhkan, Kak. Ya, betul. Unneeded. Oke, unneeded. 19. Kan. 20. Unneeded. Mana unneeded? Nggak ada unneeded ya? Slide ke-16 ya. KF. Ke-16. 16. Unneeded. Item not needed. Oke. Centralized purchasing function. Ini jelas ya, kalau ini kan jelas ya. Centralized, kemarin Kak Ferry jelasin. Review and approval purchase requisition. Ini Kak Ferry jelasin juga. Perpetual inventory system juga Kak Ferry jelasin. Ya, karena dia tidak ada di jawabannya sih ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin gitu ya. The problemnya di situ memang. Itu yang bikin tricky-nya. Ya. Holding purchasing manager responsible for rework and scrap cost. Ini lebih ke quality. Holding purchasing manager responsible for rework and scrap cost.
Tapi ini bisa juga ini. Ini sebenarnya bisa juga untuk yang scrap. Ya, gimana ya? Yang paling tepat lah ya. Kak Ferry tuh bikin itu betul-betul ngelihat bahwasanya itu memang yang paling tepat di antara yang lain sih. Lebih ke situ sih. Jadi ya itu tadi. Pelajarannya adalah jangan sampai kita tertrik dengan kekakuan yang ada di Romni. Itu aja sih. Itu udah berapa kali? 3 kali ini Kak Ferry sampaikan. Karena di metode UTS kemarin pun demikian, yang dari dosen-dosen yang lain pun nggak ada yang saklek ikut banget ke Romni. Tapi secara logik itu dapat, ya pilihan jawaban itu tidak bisa disalahkan gitu. Itu masalahnya. KF. Ya gimana Ya, Satria? maaf, Febrilda tolong di-accept. Febrilda dan Ruth. Oke. Iya. Thank you. Sama-sama. Jadi begitu. Jadi Kak Ferry nggak bisa bahas tuntas banget. Ya, memang benar bahwasanya itu masuk ke inferior quality juga, seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Itu masuk bagian itu. Tapi secara jawaban di tempat yang tadi, itu masih mungkin untuk dilakukan untuk meminimalkan resikonya. Jadi mohon maaf beribu maaf gitu ya. Bisa jadi akan ada soal semacam ini di UAS nanti atau di UTS kemarin kita sudah pengalaman gitu ya. Karena di UTS sudah pengalaman, makanya Kak Ferry coba bikin yang triki-triki seperti ini, gitu ya. Dengan harapan teman-teman sudah mulai membaca caranya dosen-dosen SIA ini berpikir, gitu ya. Ya, seperti itu. Tadi siapa tadi? Aduh, yang sampai lupa namanya tadi. Saya KF. Bukan Satria. Mama Satria yang nanya, bukan kan? Dipta. Iya, Dipta. Dia tuh nyebut saya gitu loh. Jadi saya siapa, Bu? Iya, Dipta, betul Dipta. Oke. Gitu ya Dipta ya. Iya, sama-sama Dipta. Jadi hanya sekedar trik-triknya aja lah ya. Aduh, gak enak juga Kak Ferry, tapi ya begitulah keadaannya ya. Memang sedikit menipu-nipu dosen-dosen SIA ini ya. Oke. Tapi benar, kalau misalnya nanti ada yang inferior quality itu juga masih masuk ya. Karena memang itu terkait scrap, terkait rework, ya pastinya itu bagian dari upaya untuk mencegah barang-barang yang tidak diinginkan masuk. Itu aja sih. Oke, yang berikutnya pertanyaan yang juga kecil nilainya adalah yang ini. Kita lihat. Di antara ancaman risiko berikut, manakah yang paling mungkin? Oke. Sekarang gini deh, Kak Ferry nggak mau jawab dulu. Kak Ferry nggak mau jawab dulu yang benernya yang mana. Ya, tapi teman-teman coba berpikir dengan cara dosen-dosen berpikir seperti tadi gitu ya. Dengan jawaban yang ada di depan gitu ya. Dari pilihan-pilihan yang ada itu, mana yang kira-kira teman-teman akan pilih. Oke ya. Oke, ini pertanyaannya di sini di antara ancaman risiko berikut, manakah yang paling mungkin menghasilkan kerugian terbesar dalam jangka pendek? Terbesar loh ya, di sini udah bilang terbesar. Berarti kalau misalnya kerugian besar, bolehlah banyak. Tapi kalau di sini bilang kerugian terbesar, itu poin kunci pertama buat adik-adik ya. Kalau udah dibilang terbesar, berarti cari kerugian yang paling besar, terbesar. Gitu, dari ketiga yang ada. Jadi kemungkinan jawaban D jadi tidak tepat. Ketiga-tiganya memang merugikan. Tapi dari ketiga-tiga yang merugikan ini, mana yang paling tepat dalam jangka pendek? Silakan. Ayo. Silakan dengan diskusinya. Apakah A, apakah B, C, atau E? Kan begitu jadinya ya. Silakan. Siapa yang mau berargumen? Perhatikan kalimatnya betul-betul. Ini cara Sia bikin soal ini. Manakah yang paling mungkin menghasilkan kerugian terbesar dalam jangka yang sangat pendek? Singkat aja. Jangkanya singkat, tapi efek dampaknya besar banget. Izin KF. Ya, silakan Dinda. Atsila KF. Asila, sorry Dinda mulu ya. Mentang-mentang ada lagunya ya. Sorry. Menurut saya yang AKF. Kenapa Asila? Coba bandingkan dengan yang B dan C. Kalau misalkan menurut saya ya, kalau misalkan kita ngerubah
cek itu dengan kita seenaknya ganti ceknya aja tuh udah kayak misalkan dari 1 juta jadi 1 miliar gitu. Kan singkat banget tapi dampaknya fatal. That's Cuman right, kalau that's right. misalkan ya gitu. Iya, that's right. Benar-benar berat. Right, benar. Gits, gimana Gits? Kok bisa C, Gits? Coba Gits, jelaskan Gits. Gits? Oh, Gits ini nggak bisa bersuara ya, Gits? Karena mikrofon kali ya, Gits? Iya, jadi ada chatnya itu mohon maaf. Oh iya, benar-benar. Mic laptop rusak. Oke, Gits. Oke, nggak apa-apa. Jadi betul banget. Kalau duplicate payments kan kemungkinannya adalah pembayaran-pembayaran yang kita lakukan kan. Namanya duplicate payments. Artinya kerugiannya juga nggak dalam waktu singkat. Dia pasti sama istilahnya dalam jangka waktu yang sangat singkat dia bisa merubah banget gitu ya. Tadi betul, angkanya misalnya cuma 1 juta, tapi kita tambahin 0 sekian banyak, jadi 1 triliun atau 1 miliar itu sudah bisa merubah situasi dalam waktu yang sangat singkat. Gitu ya. Kalau theft of inventory juga gitu. Misalnya kita lihat seberapa banyak sih inventory kita gitu kan. Kalaupun dia ngambil kecurian, apa iya dia mampu dalam bentuk truk-truk yang sangat besar di gelondongan. Tapi kan itu bukan dalam waktu yang simpel dan singkat. Ini kan yang diminta oleh dosen ini adalah terbesar dalam jangka pendek. Gitu ya. Dalam jangka yang singkat itu seperti apa. Betul banget. Jadi adanya perubahan atau proses pemalsuan gitulah ya. Atau perubahan lah gampangnya. Perubahan terhadap cek, baik angkanya, nilai, terutama nilainya. Ya seperti itu. Ya, terutama masalah nilainya. Itu sangat-sangat besar banget kerugian yang mungkin bisa timbul. Ya, sekalinya hilang, sekalinya ditransfer lewat cek itu ya sudah, raib sudah. Mau dikejar misalnya ya dia punya posisi sepanjang sudah dicairkan dan ada approval di sana ya sudah. Nah, terkait dengan alteration of check ini, kendali apa yang mungkin untuk dilakukan? Kita langsung aja lah. Siapa yang bisa jawab? Kendali apa yang kita bisa lakukan? Positif pay, Kak. Betul banget, Jose. Betul banget. Positive pay. Jadi si bank tadi dikasih daftarnya, listnya kan. Cek-cek apa yang sudah keluar, nilainya berapa, jumlahnya berapa, ke siapa, gitu kan. Jadi kalau ada cek palsu atau cek apa yang tidak pas, bank itu kemudian akan menelpon kita lagi untuk memastikan benar atau tidak. Ya, atau dilakukan positive pay ini dengan cara untuk gampangannya ya, positive pay itu berarti positive pay itu berarti dia betul-betul meyakinkan dulu angka-angkanya sudah tepat atau belum. Seperti itu ya, itu judul dari positive pay. Oke, Agits berargumen bukannya kalau perubahan cek itu paling besar kerugian, tapi paling mudah untuk di-track. Jadi kemungkinan paling kecil. Iya, yang dibicaranya di sini kan bukan masalah kemungkinannya, Gits. Yang paling mungkin untuk paling mungkin menghasilkan kerugian terbesar. Jadi lebih ke kerugiannya, Gits. Ya, bukan, kita tidak bicara yang paling mungkin menghasilkan kerugian terbesar, bukan berbicara yang paling mungkin terjadi, Gits. Aduh, masalah kata-kata banget nih. Ya, benar-benar kata-kata nih, Gits. Jadi ya gimana ya, Gits ya? Kak Ferry juga bingung nih ya. Kalau nanti berargumen sama dosen-dosen sia ya begitulah gitu. Agits benar, itu paling kecil kemungkinan terjadi ketika kita tapi yang namanya resiko, kalau dosen bilang, ya pasti akan ada, kecil tidak kecil. Yang ditanya di sini kan jumlah paling besar, yang paling mungkin menimbulkan kerugian terbesar. Jadi kata kuncinya tuh kerugian terbesar. Main kata-kata banget nih, Gits. Benar-benar menyakitkan ya. Permainan kata-kata ini benar-benar menyakitkan. Salah paham, salah isinya gitu. Karena kalau bagi dosen sia begini, kalau secara simpel biasa ngikutin di Romni, teman-teman akan cenderung terjebak pada menurut kami sebagai dosen ya, teman-teman akan cenderung terjebak pada hal-hal yang ada gitu ya, yang sesuai Romni ya, tidak berkembang secara kreasi atau inovasi atau pemikiran. Tapi yang kita mau ajak teman-teman adalah berpikir secara filosofis substansinya gitu ya. Meskipun kata-katanya menyakitkan banget. Itu paling susah. Jadi kemungkinan jika duplicate payment sebenarnya kita nggak ada yang tahu. Tetap aja kalau
dosen kemudian berargumen, ya tetap aja bisa dicek, dilacak. Hilangin aja dokumen yang tidak bisa, kan jadi kecil kemungkinannya. Semuanya ada jawabannya gitu. Tapi yang paling besar di sini kalau secara logik kita bisa pahami gitu ya, bahwasanya mengganti angka dicek itu sangat cepat, mudah dilakukan gitu ya. Dan kalau tidak kontrol yang dilakukan gitu ya, ancaman itu mungkin terjadi. Begitu cara menjawabnya. Oke ya. Oke gitu ya. Oke ya. Agis kalau belum chatting-chatting silakan di chat oke nggak gitu. Oke. Begitu ya. Oke. Betul. Kemudian ada satu lagi yang tadi masih kecil kayaknya ya. Yang 30 dia. Your internet connection is unstable. Semoga di sana nggak putus nyambung ya. Oke, satu lagi kayaknya. Sebenarnya sih ada banyak satu lagi. Berikut ini pernyataan yang benar. Nah, ini juga susah nih. Oke. Ini cuma ada nebak 1 bisa dapat 2 kan gitu ya. Nebak 1 bisa dapat 2. Karena yang C kedua pernyataan benar, D tidak terdapat pernyataan yang benar. Gitu kan. Sekarang menerbitkan kartu pengadaan karyawan adalah contoh dari prosedur kontrol otorisasi. Benar atau salah? Jawabannya benar. Mengurangi risiko penipuan dalam pembayaran dengan jalan mengirimkan daftar cek. Ini tadi yang disebut dengan positive pay, ya, alteration of check. Ini juga benar, gitu kan? Jadi kalau B saja teman-teman sudah tahu positive pay itu apa, gitu kan? Otomatis D salah, gitu kan? Tapi belum tentu jawabannya B, kan gitu. Nah di A-nya ini yang kemudian berpikir menerbitkan kartu pengadaan karyawan adalah contoh dari prosedur kontrol otorisasi umum. Kalau teman-teman nggak paham terkait yang ini, wah sudah bisa B saja gitu ya. Tapi kalau teman-teman paham misalnya kenapa harus ada kartu pengadaan karyawan gitu ya, itu adalah contoh di mana ketika kartu pengadaan karyawan ini lebih ke bahasanya bagaimana karyawan yang melakukan pengadaan tadi itu dapat teridentifikasi gitu ya, bahwasanya memang yang berhak untuk melakukan purchasing. Ada di slide-nya. Kak, maksudnya kontrol otorisasi umum itu apa ya? General authorization, ya. Ya, dia lebih ke secara basic aja otorisasi. Kan kita sudah bahas ya waktu itu, ada authentication, ada authorization. Jadi kalau otorisasi lebih ke dia berhak nggak akses atau tidak, itu saja sih. Simpelnya di situ aja. Dia berhak akses masuk ke pengadaan atau tidak. Kalau ini bicaranya pengadaan ya. Kalau bicaranya misalnya general authorization ke sebuah ruangan atau ke database system, ya berarti dia semacam boleh nggak orang itu masuk akses ke dalam otorisasi tadi. Jadi secara logik kalau ada pertanyaan yang semacam kartu ya, fingerprint ya, kemudian face ID ya, terus apa lagi sidik jari udah ya tadi ya, fingerprint sidik jari ya udah, terus hand key atau ID card ya, itu semua adalah bagian-bagian dari authorization, general authorization. Ya, kalau ada kata-kata itu dia udah pasti benar gitu ya. Dia udah pasti benar. Baik Kak, terima kasih. Oke, tinggal nanti disambungkan saja. Kalau authentication dia lebih ke dia berhak masuk lagi ke dalam. Jadi kalau misalnya kita bilang authorization dengan authentication, dua hal yang berbeda ya. Authorization itu kan berarti dia boleh masuk, tapi belum tentu dia adalah orang yang benar. Ya, misalnya Kak Ferry datang masuk ke dalam satu ruangan, atau gampangnya internet banking lah, penggampangannya. Authorization kan misalnya pakai user sama ID gitu kan, masuk.
Tapi ketika sudah masuk ke dalam sistem, biasanya kita ditanya lagi tuh, ya. Atau kebalik ya, authentication, authorization. Kayaknya udah. Kalau Kenapa Satria? Kayaknya sih udah benar kalau autentikasi. Kayak misalnya saya buka e-port, internet banking pakai fingerprint. Autentikasi itu kayak gini. Saya misalnya buka di device yang berbeda, nanti dia kan ngedetect Anda login dari device yang berbeda kan? Untuk ngecek, benar. Untuk ngecek apakah ini saya apa bukan gitu loh. Benar. Ya. Jadi dia lebih di dalam lagi kan, ketika kita sudah masuk ke dalam layer awal, layer berikutnya kita akan dilakukan proses authentication. Jadi authentication itu lebih, ya bisa jadi dia double check ya. Misalnya pertama kita sudah lewat ID card. Makanya Kak Ferry nyontohin tuh film yang Mission Impossible yang terakhir itu ya. Terakhir ya. Saya lupa yang terakhir atau yang sebelumnya ya. Yang dimana dia harus jalannya benar gitu ya. Cara berjalannya benar. Wajahnya benar, tulang punggungnya arahnya benar, itu bagian dari authentication, apakah ini orang yang benar atau tidak. Oke, ya begitulah pertanyaan-pertanyaan dosen-dosen SIA. Jadi karena kebanyakan kami ini bermain logika, ya meskipun itu tidak ada dalam slide, ya. Dan pengalaman di UTS kemarin terasa begitu kan. Jadi di slide tuh nggak ada gitu kan. Atau di penjelasan-penjelasan yang Kak Ferry sampaikan tuh nggak ada. Tapi tiba-tiba kok muncul gitu. Butuh betul-betul hati yang lurus, hati yang lapang. Untuk bisa menggali betul apa maksud dari pertanyaan dosen ini ya. Tapi yang Kak Ferry salut, giliran di jawaban esai, teman-teman tuh lihai loh. Ya, serius tuh teman-teman tuh lihai banget. Cara menjawabnya oke gitu ya. Ya ada yang salah-salah dikit nggak apa-apa lah. Tapi secara rata-rata kelas kan 75 itu angka yang dihasilkan dari esai yang bagus. Tinggal teman-teman ini, Kak Ferry sedang mengejar atau memoles teman-teman masalah tricky question yang ada di pilihan ganda ini. Karena itu sangat merugikan kan. Kalau kita terbiasa terlatih, nanti ke depannya semoga ini bisa kita kejar. Gitu ya. Kalau esai kayaknya teman-teman sudah aman. Karena dari segi pemahaman sudah clear. Hanya beberapa teman-teman mungkin yang masih belum clear. Tinggal kita poles. Itu maksud tujuan Kak Ferry ngasih pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Bukan berarti Kak Ferry ngibulin ini, bukan. Tapi memang begitu caranya tricky-trickinya. Ya. Karena pertanyaannya kalau yang simple itu kalau di derajat pertanyaan tuh mudah gitu ya. Di derajat pertanyaan tuh mudah. Oke ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan banyak lagi melihat soal-soal kayak gitu ya. Akan banyak lagi melihat soal-soal kayak gitu ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, ada lagi silakan. Kak Ferry siapkan untuk yang sekarang. Atau masih bingung dengan yang sebelumnya yang kayak seperti yang tadi disampaikan Dinda atau Sila ya, saya lupa. Yang terkait dengan voucher package tadi atau apapun itu istilah-istilah yang teman-teman masih bingung. Yang kemungkinan keluar lagi banyak itu kickbacks mungkin keluar banyak. Ya, atau ya kita bisa tebak-tebak lah yang mana keluar itu kira-kira. Oke, jika tidak ada, kita masuk ke sistem informasi akuntansi aset tetap. Di buku Romni ya. Teman-teman kalau lihat di RPS, dia dananya di buku Pak Mulyadi. Sudah dapat juga mungkin ya dari teman-teman yang lain ya untuk buku beliau di bab ini ya, bab Mulyadi, Pak Mulyadi. Jadi sistem akuntansi aktiva tetap ini, jadi bayangan teman-teman gini, Kak Ferry membukanya dengan ini kayaknya teman-teman ya dipersiapkan untuk dapat memasuki nanti sistem informasi akuntansi pemerintah. Pelajaran lanjutan dari SIA. Jadi di SIA ini kan kita bangun basic foundation
terkait juga dengan bagaimana teman-teman memahami pengendalian internal. Fokus ke banyak kontrol procedures, fokus ke bagaimana teman-teman mengidentifikasi, fokus ke bagaimana teman-teman kemudian mencoba menggambarkan atau menyampaikan kepada pihak luar atau pihak manajemen terkait dengan sistem informasi yang sedang dibangun atau rencana dibangun atau yang sudah terbangun tapi perlu dilihat lagi celah-celah informasinya. Nah, kalau di Romni memang dia akan berbicara betul-betul terkait dengan standar transaksi perusahaan yang secara umum, ya, baik dari manufacturing, ya, sampai dia ke permasalahan penjualannya, ya. Makanya kita sangat kelihatan jelas tuh di situ. Gitu. Tapi nanti ketika masuk ke sistem informasi akuntansi pemerintah, semua hal yang kita pelajari tadi jadi terkesan agak hilang. Makanya mungkin oleh dosen koordinator dimasukkan materi terkait dengan sistem akuntansi aktiva tetap. Ya, karena nanti di sistem informasi akuntansi pemerintahan lanjutan dari SIA ini ya di semester 5 itu akan lebih banyak membahas tentang bagaimana sistem informasi yang ada di pemerintahan saat ini. Sehingga teman-teman kayaknya ini disiapkan untuk itu. Baik ya. Jadi terkait dengan topik pembahasan kita akan melihat secara definisi dan karakteristik terkait dengan aset aktiva, ya, aset tetap, aktiva tetapnya, aset tetapnya, lalu kemudian ada proses bisnisnya seperti apa, klasifikasi aset tetapnya seperti apa, transaksi yang mengubah aktiva tetap itu apa saja, manajemen aktiva tetap itu apa saja, struktur dokumen yang diperlukan dan fungsinya seperti apa saja, dan pengendalian intern yang dibutuhkan terkait dengan sistem informasi ini. Kak Ferry benar-benar lupa ya. Kalau sudah asik begini sudah suka lupa. Kita mulai dulu. Portal lagi belum stabil banget soalnya ya. Jadi kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak bagus. Hari ini hadir semua ya, 39. 38 tidak hadir satu ya, Vicky ya. Oke. Iya. Tapi tetap dihitung hadir karena ada surat tugas. Berarti hadir semua. Siap. Oke. Kemarin Kak Ferry ngeliatin juga tuh Dies Natalis ya. Ini ya lebih milenial banget ya. Lebih milenial banget. Iya. Menarik untuk dilihat. Oke. Sudah di portal. Oke, kita nyambung lagi ke yang tadi. Oke. Slide pertama. Secara definisi, aktiva tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, dan bukan untuk dijual kembali. Oke, sampai di sini dulu. Coba kita internalisasi lagi. Baik, oke ya. Sekali lagi, dia mewujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan bukan untuk dijual kembali. Nanti secara kriteria dan karakteristik ada di slide selanjutnya. Ya, kita coba di awal ini teman-teman bisa membedakan atau tidak secara jelas. Baik, kalau misalnya kita bilang ada tanah, bangunan, sepertinya itu clear. Teman-teman kayaknya nggak ada masalah terkait itu. Oke. Sekarang Kak Ferry mau tanya. Satu perusahaan ya, misalnya satu perusahaan atau negara kita lah ya, nggak apa-apa ya sedikit-sedikit dibawa ke akuntansi pemerintah ya, semoga teman-teman bisa mempraktikkan. Kalau di komersil atau di perusahaan kita mengacu ke standar akuntansi keuangan ya, tapi kalau di pemerintah kita mengacu ke standar akuntansi pemerintahan. Baik, Kak Ferry kasih contoh. Ketika Kak Ferry bikin rumah, ya,
nilainya 1 M, satu rumah. Tapi niat KVRI di sini adalah untuk dijual. Apakah dia masuk ke dalam aset tetap? Persediaan. Tidak, Kak. Tidak ya? Oke, persediaan. Clear. Teman-teman clear. Apa yang dilanggar di sini? Bukan untuk dijual kembali. Ya, betul. Dijual. Kalau ada kata-kata dijual, berarti dia clear. Oke. Sekarang kita, Kak Ferry ambil contoh lagi, yang satu lagi. Kak Ferry beli baling-baling helikopter. Oke ya? Kebayang ya baling-baling helikopter? Kak Ferry ini pembina kementerian lembaga. Ada namanya BNPB. Atau ada namanya Basarnas. Dia punya helikopter tuh. Gitu kan ya. Ya. Dari salah satu Kak Ferry ini, intinya ingin mengadakan baling-baling helikopter. Nilainya cukup fantastis. Nggak main-main. Ya. Satu baling-baling itu harganya 4 miliar. Oke ya. Kalau nggak percaya nanti cek aja. Oke. Dari harga 4 miliar tadi, apakah dia masuk ke dalam kategori aset tetap milik Kak Ferry atau tidak? Dan jelaskan argumennya. Kita masih di slide 1 loh nih. Ayo. Gimana Kak maksudnya Kak? Kak Ferry beli baling-baling helikopter. Nilainya 4 miliar. Ya. Kak Ferry catat sebagai aset tetap tidak? Iya Kak, karena melebihi batas kapitalisasi. Berapa batas kapitalisasi ya? Kalau di Akpom sih. Ya, kalau di Akpom boleh. Iya, ada yang itu Kak, kalau misalnya ada yang 1 juta, ada yang 20 juta Pak. Oke. Jadi Kak Ferry bantu jelasin ya. Untuk yang kapitalisasi ya, Kak Ferry jelasin ya. Untuk yang kapitalisasi peralatan dan mesin itu 1 juta. Untuk yang gedung bangunan itu 25 juta. Oke ya. Oke, jadi tadi disampaikannya aset tetap. Siapa tadi ini barusan? Sabila Lolita Kak. Sabila, baik, sorry ya, nggak kelihatan di layar. Oh ada di sini padahal ya, di sini di partisipan kelihatan nih. Ada Kak di pojokan. Ya, siapa yang kalau penampakan di layar kan masing-masing bisa beda-beda ya kayaknya ya. Di pojok, bilang di pojok. Oke. Siapa yang setuju dengan pendapat Salsabila? Saya setuju. Nailu setuju, Satria setuju. Ada nggak yang nggak setuju? Dilihat dulu Kak. Dilihat apanya dilihat? Tadi tujuannya belum dijelasin Kak. Loh, itu tadi Kak Ferry beli buat sendiri. Maksudnya kan itu buat itu bukan buat kegiatan perusahaan Kak. Oh, buat perusahaan dong. Kak Ferry beli buat perusahaan. Enggak untuk dijual, enggak. Untuk perusahaan. Kak Ferry beli buat perusahaan. Masa manfaatnya Kak? Masa manfaatnya baling-baling loh. Masa manfaatnya cuma sebentar. Kak Ferry beli ya untuk masa lama lah. Baling-baling itu bisa awet 2 tahun, 3 tahun. Itu untuk bisnis prosesnya apa cuma buat koleksi aja? Gak mungkin lah saya beli mahal-mahal buat koleksi. Ya untuk perusahaan lah. Gak mungkin Kak Ferry beli buat koleksi. Emangnya Kak Ferry pedagang apaan nih? Gitu kan. 4 miliar buat koleksi baling-baling. Luar biasa. Diomelin nanti sama pemegang saham. Siapa yang nggak setuju? Siapa yang nggak setuju? Setuju Kak. Setuju semua nih? Tasya kayaknya enggak Kak. Setuju kok. Oke. Setuju semua ya? Oke. Kak Ferry yang nggak setuju. Kenapa saya juga Kak. Boleh ikut-ikut lagi nih. Iya, makanya nggak boleh ikut-ikut. Harus yakin sendiri gitu ya. Oke, kita lihat satu-satu. Definisinya. Yang penting kita lihat di definisi. Memang betul ketika kita melihat sesuatu dari segi pengakuan, ya itu adanya di definisi. Berwujud nggak? Berwujud ya. Oke. Terus masa manfaatnya lebih dari 1 tahun? Ya pastilah. Gitu. Jangan bilang begini loh. Ada pernah binaan-binaan Kak Ferry di Kementerian Lembaga atau di Pemda itu bilang begini.
Pak Ferry, saya beli laptop. Oke. Masa manfaatnya berapa Pak Ferry? Nanya ke saya kan. Ya pasti lebih dari 1 tahun lah Pak, gitu kan. Oh enggak Pak Ferry. Kalau di rumah saya itu suka rusak sama anak saya Pak Ferry. Jadi masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun Pak Ferry. jadi nggak kayak gitu alur pikirnya ya. Untuk masa manfaat ya berapa lama diproduksi barang itu untuk bertahan, gitu ya. Bukan berkaca kepada pengalaman masing-masing. Ya kalau bilang kalkulator berapa lama masa manfaatnya ini, nanti bisa berpikir masing-masing begitu ya. Oke. Jadi Kak Ferry menganggap itu bukan aset tetap. Oke ya. Kenapa? Gitu. Kenapa Kak? Gitu kan. Ada yang ngomong gitu kayak ya, jadi nggak sepi-sepi amat gitu. Kenapa Kak? Nah, ya. Lah baling-baling kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Nah itu, kenapa Satria nggak ngomong kayak tadi? Begitu. Baru nyadar. Ya, baling-baling itu nggak pernah ada yang pakai seperti Doraemon. Baling-baling bambu, nggak ada. Ya nggak? Ayo, gimana tapinya? Boleh, kan, tapi silakan. Nanti kan bisa dia diakui sebagai aset tetap, cuma bukan diakui di akun baling-balingnya, tapi helikopternya gitu Kak. Dari mana dia diakui sebagai aset tetap? Dia tidak bisa digunakan. Kan nggak mungkin Kak kalau beli nggak dipakai Kak. Itu bagian dari helikopternya. Ya, dia bagian dari helikopter. Kita sebut dengan istilah suku cadang. Pernah dengar istilah suku cadang? Oh, kayak pesawat yang berbeda. Suku cadang Kak. Itu masuk mana? Persediaan, betul. Clear di sini? Clear Kak. Ya, jadi jangan sampai terjebak dengan hal-hal harga, jangan sampai terjebak dengan hal-hal nilai atau masa manfaat, tapi kita harus paham substansi dia. Gitu. Oke, mau dijebak lagi nggak? Kak mau tanya Kak. Oke, gimana? Seandainya dia beli baling-baling karena misalnya nih kementeriannya KF helikopternya baling-balingnya udah mau copot, terus dia beli lagi. Betul. Nah itu dianggap sebagai suku cadang atau dikapitalisasi menjadi nilai helikopter Kak kalau kayak gitu? Ya, pertanyaan menarik, betul banget. Jadi ketika kita bilang ada yang disebut dengan kegiatan berbeda dengan kegiatan sama, oke ya? Apa maksudnya Kak Ferry? Tambah bingung lagi nih gitu kan? KF sebelum menjawab, mohon izin Luisa Eklesia tolong di-accept Kak, terima kasih. Oh siap. Sorry, keasikan ngomong begini ya Satria. Thank you. Oke, jadi begini. Jadi ada kegiatan yang bersamaan, ada kegiatan yang terpisah. Kalau yang tadi kan Kak Ferry hanya cerita, untungnya nggak ada yang nanya ya, jadi nggak ada argumen di sana. Jadi ketika Kak Ferry bilang tadi, ya Kak Ferry hanya sekedar beli. Beli untuk apa? Untuk disimpan sebagai suku cadang apabila dia rusak. Sekarang case-nya adalah dia rusak, kemudian baling-baling tadi dibeli. Nah, gitu ya, pertanyaan kan begitu. Jadi dia kegiatannya adalah kegiatan saat dia rusak, bukan ketika kita kegiatannya dalam rangka menyimpan untuk jaga-jaga. Jadi setiap kali kita nyimpan untuk jaga-jaga, meskipun itu hanya sekedar cat tembok, ya, atau hanya sekedar pembersih lantai, gitu ya, itu tetap kita masukkan ke persediaan. Ya, balik lagi ke kasus yang tadi ditanyakan. Jadi ketika kita bilang itu ada baling-balingnya rusak, terus kita perbaiki, itu ada satu klausul ketika kita berbicara terkait dengan aset tetap di standar manapun. Ya, kita sebut dengan istilahnya bahasanya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya nggak tahu sih, tapi bahasa Indonesia insya Allah tahu. Pengeluaran setelah perolehan awal, subsequent expenditure gitulah ya. Jadi pengeluaran setelah perolehan awal. Jadi atas pengeluaran setelah perolehan awal ini, teman-teman harus melihat apakah dia menambah masa manfaat atau hanya sekedar mengembalikan ke posisi semula. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mengembalikan ke posisi semula, kita tidak menganggapnya sebagai penambahan atau dikapitalisasi sebagai aset tetap. Tapi kalau dia ternyata nyata-nyata dia akan menambah masa manfaat dari barang tersebut, aset tetap tadi, ya, atau menambah kinerja, atau menambah kapasitas atau volume, maka dia akan menambah atau dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan dari aset tetap tadi. Dari kasus yang ditanyakan,
baling-baling tentunya menjadi bagian penting dari helikopter. Tanpa baling-baling, helikopter tidak akan bisa terbang. Gitu kan ya? Jadi baling-baling termasuk komponen utama. Oleh karena itu, ketika mengganti baling-baling, ya, maka dia bisa masuk ke dalam bagian dari barang yang bisa dikapitalisasi ke dalam nilai aset tetap tadi. Caranya bagaimana? Caranya nilai yang lama dikeluarkan, ya, dikurangi, baling-baling yang tadi rusak dikurangi. Kalau bisa dijual dia jadi keuntungan buat perusahaan, atau dilelang di tukang besi mana gitu ya, karena besi banget gitu kan. Itu bisa jadi duit. Tapi kalau misalnya bukan tapi ya. Lalu kemudian kita tambahkan nilai yang baru dari baling-baling tadi dan kita perlakukan penyesuaian terhadap penyusutannya. Seperti itu. Itu jawabannya. Oke ya, jadi itu beda kasus betul, lebih nyambungnya ke pengeluaran setelah perolehan awal. Kalau kasus yang pertama tadi, lebih tepatnya Kak Ferry beli hanya untuk, bukan hanya, Kak Ferry beli untuk jaga-jaga persediaan kalau nanti rusak. Karena nggak mungkin sebuah helikopter yang biasa Kak Ferry untuk tempur backup VVIP presiden gitu misalnya, itu baru dibeli ketika rusak. Itu sangat tidak mungkin. Pasti akan selalu siap sedia, setidaknya satu sebagai suku cadang. Demikian jawabannya. Semoga jelas ya. Terima kasih, Kak. Ya, ada banyak sebenarnya yang lain ya, yang menipu-nipu seperti ini. Tapi sekali lagi teman-teman fokus kepada definisinya saja. Kalau sepanjang definisinya teman-teman clear, insya Allah tidak akan terjebak. Ya, seperti tadi Satria benar tadi. Kata kuncinya adalah diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Ya, dipakai sendiri oleh perusahaan. Tapi permasalahannya dipakai itu benar-benar dipakai tidak, itu jadi kata kunci. Kalau dia dalam masa bentuk yang belum dapat dipakai, selama itu pula dia tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap, gitu ya. Kalau belum bisa dipakai, apapun itu, termasuk rumah, termasuk apapun, kalau misalnya belum lengkap, ya dia belum bisa dipakai, gitu ya. Semoga clear ya. Nanti kalau ada perintilan-perintilan atau apa, mungkin bisa ditanyakan sambil jalan. Oke, kayaknya baterainya udah mau habis nih, mesti dicas. Baik. Baik. Kita masuk yang kedua ya. Karakteristik dari aset aktif atau aset tetap ini secara pembelian ataupun secara pengadaan itu biasanya sedikit nggak banyak ya. Tapi karena sedikit ini nilainya pasti besar ya. Meskipun sedikit nilainya besar. Ya bisa dibayangkan ya seperti tadi lah beli helikopter atau beli apa yang nilainya ya jarang belinya tapi sekali beli jebret gitu ya, sekali beli jebret. Beda seperti inventory ya, kecil-kecil banyak nilainya nggak signifikan. Pengendalian sejak perencanaan betul banget. Pengeluaran terkait dengan pengendalian sejak perencanaan maksudnya gimana? Dia sudah dibikin pertama akunnya sudah khusus ya. Kemudian mau beli apa saja sudah ditentukan dari awal. Kenapa ditentukan dari awal? Karena ketika kita nggak rencanakan dari awal, kita bisa beli yang tidak kita butuhkan, kita bisa beli yang tidak sesuai, dan seterusnya. Itu yang menjadi bahaya. Termasuk juga di pemerintahan, ketika ada belanja modal, gitu ya, terkait dengan aset tetap, itu betul-betul dilihat. Benar nggak? Sesuai nggak dengan kebutuhan, dan seterusnya. Karena nilainya besar, dan aktiva tetap ini berbeda dengan inventory. Kalau aktiva tetap setelah dibeli, dia akan muncul ekses, apa bahasanya ekses ya, dampak ya. Nggak tepat banget artinya. Dampak terkait dengan ketika habis kita beli. Jadi ketika habis kita beli, pasti kita butuh untuk dipelihara. Dirapikan, baut-bautnya, dibersihkan, diganti oli, dan seterusnya. Itu kan membutuhkan banyak pemeliharaan selanjutnya gitu ya. Di luar dari kapitalisasi yang nanti mungkin akan dilakukan seperti overhaul dan sebagainya.
Nah, pengeluaran terkait dengan aktiva tetap juga ini merupakan karakteristik juga, merupakan pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Jelas, ya, untuk itu jelas banget. Proses bisnis dalam aktiva tetap ini ada 3. Ya. Pertama ada perolehan, kemudian ada pengelolaan, maintenance, dan ada penghentian atau disposal. Sekali lagi ada 3 proses bisnis di sini. Yakni ada perolehan, acquisition. Tadi seperti tadi ya, kita masukkan barangnya. Beli, maintenance, kita maintenance. Tadi apabila ada rusak, kita ganti. Penghentian, disposal seperti tadi udah rusak, kemudian kita buang. Ya, atau kita jual, atau kita lelang. Terserahlah caranya bagaimana. Atau kita hibahkan, terserah. Itu bisa dilakukan. Banyak macamnya ya, sesuai dengan aturan. Dari ketiga proses bisnis yang ada, yang perlu teman-teman cermati adalah permasalahan di recognition, measuring, dan recording. Ya, ini terkait dengan sistem informasinya. Recognition adalah terkait dengan pengakuannya, ya. Apakah dia benar-benar aset tetap atau tidak, caranya seperti tadi. Measuring ini terkait dengan pengukurannya, berapa nilai yang harus saya cantumkan, gitu kan ya. Maksud dari pengukuran mencantumkan ini betul-betul sesuai dengan nilai perolehan ditambah, sekali lagi ya, perolehan ditambah dengan biaya-biaya lain yang dapat diatribusikan ke dalam perolehan aset tadi. Ambil contoh, Kak Ferry beli tanah, tapi tanahnya miring. Kalau Kak Ferry mau bangun rumah, impossible, tidak mungkin, betul tidak? Kak Ferry harus uruk dulu, gitu ya, atau gali dulu sehingga keadaan tanahnya bisa datar, gitu kan ya. Setelah datar, keadaan tanahnya itu kan butuh ekskavator misalnya untuk mendatarkan itu. Ketika butuh ekskavator untuk mendatarkan, pasti ada biaya. Maka biaya untuk mendatarkan tanah itu hingga tanah itu siap dipakai, itu masuk menjadi bagian dari nilai perolehan. Itulah yang disebut dengan measuring di sini, ya. Mengukur bagaimana nilai yang seharusnya atau nilai yang tepat terkait dengan apa yang harus dimasukkan atau disajikan di dalam neraca. Dan yang terakhir adalah terkait dengan recording. Ya, recording itu pencatatannya atau penyajiannya di tempat yang mana, klasifikasi yang mana. Jangan sampai salah. Kenapa? Karena ketika kita salah mengklasifikasikan, maka masa manfaatnya bisa jadi berbeda. Karena biasanya teman-teman perusahaan atau apapun organisasi itu akan menyeragamkan nilai masa manfaatnya antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan klasifikasinya. Misalnya untuk tanah nggak ada kayaknya masa manfaatnya bisa berlaku lama. Gedung bangunan misalnya dihitung 40 tahun. Ya. Peralatan dan mesin biasanya dihitung 5 tahun atau 10 tahun. Seperti itu. Jadi biasanya akan diseragamkan. Oke ya, jadi recognition, measuring dengan recording itu merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka baik di perolehan, pengelolaan maupun di pengeluarannya. Tiga hal ini pasti terkait lah. Termasuk nanti yang ketika pengeluaran misalnya, kalau terkait dengan pengukurannya berapa nilai yang harus dikeluarkan, seperti yang helikopter dan baling-baling tadi kan tidak semua nilai harus dikeluarkan, hanya nilai baling-baling saja yang dikeluarkan. Contohnya seperti itu. Oke ya. Cara proses bisnis di diagram konteks di sistem akuntansi aktiva tetap ini bisa terlihat di gambar di slide. Dari mulai misalnya mulai dari ini ada kata-katanya banyak yang salah ya. Sorry, maaf ya. Proposal pembelian aktiva tetap, pembelian ya, bukan pembalian ya. Atau bukan pembelian, itu orang Bali ini kayaknya. Pembelian. Jadi membuat menjadi beli orang Bali. Oke. Manajemen akan mengotorisasi ya. Terus kemudian kebutuhan aktiva itu dari unit pengguna tadi ya, dari siklus-siklus yang ada, kebutuhannya seperti apa masuk ke dalam sistem, kemudian diajukan proposalnya ke manajemen ya, kemudian dilakukan otorisasi. Setelah itu dilakukan, maka kemudian dilakukanlah pembelian ya. Kebutuhan pembelian masuk ke siklus pengeluaran. Dapat barangnya, penyerahan aktiva tetap, dan seterusnya seperti itu. Ini kan baik di pertemuan 8, 9, sekarang yang ke-10 semuanya keluar gitu ya. Jadi pahami saja bentuknya.
apa-apa saja yang terkait. Jadi kalau teman-teman diminta menggambarkan, teman-teman dapat gambaran yang utuh. Intinya mulai dari awal sampai dengan pelaporan, perencanaan sampai dengan pelaporan. Oke ya. Kalau dari kebutuhan biasanya dari departemen-departemen kan gitu ya. Otorisasi pasti dari manajemen. Manajemen ketika sudah selesai berarti masuk ke pembeliannya, ke pengeluarannya, siklus pengeluarannya. Beli dulu barangnya. Kemudian dapat dari vendornya seperti apa. Jelaskan lebih detail dari ini juga nggak masalah. Gitu. Yang penting teman-teman paham apa-apa saja yang terlibat. Seperti itu ya. Oke. Kemudian terkait dengan DFD level 0 ini bisa kelihatan di sini ya. DFD level 0 ini lebih menjelaskan terkait tadi yang Kak Ferry sampaikan di diagram konteks. Ya, misalnya terkait dengan apa kekurangan DFD level 0 ini ya? Kok nggak ada angka-angkanya ya? Harusnya ada 1 0 ya, 1 0. Ya, 2 0, 3 0 gitu ya. Jangan sampai lupa tuh pelajaran-pelajarannya ini. Dosennya lupa ini yang bikin. Kak Ferry harus lihat dulu ya. Oke. Dan bentuknya bingung banget ya ini ya. Ini ya, mencar-mencar kemana-mana. Sudahlah, nggak usah protes karena cuma menggunakan slide dosen lain ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini lebih menjelaskan terkait dengan masing-masing. Misalnya di perolehan apa saja yang terlibat ya. Kemudian di pengelolaan apa saja yang terlibat, termasuk juga tadi masalah upgrade, maintenance, jangan lupa dimasukkan. Itu inti. Kalau di masalah perolehan, di siklus perolehan atau di bukan di siklus ya, di proses bisnis perolehan itu sebisa mungkin menjelaskan hubungan antara kebutuhan-kebutuhan dengan otorisasi, gitu ya, dan termasuk pembeliannya. Kebutuhan, otorisasi, dan pembeliannya. Kalau di pengelolaan lebih di maintenance-nya, ya. Jangan lupa otorisasi. Pokoknya kalau otorisasi pasti ya. Kalau masalah aset tetap ini otorisasi selalu minta, baik di sisi awal, tengah maupun akhir. Oke. Penggunaan aktiva tetap, ya. Hampir semua model menggunakan hampir semua siklus, ya, memerlukan pengaruh juga dengan yang lain ya, dari revenue cycle, dari expenditure cycle, production cycle dan seterusnya. Ya, semua butuh aktiva tetap ya. Baik juga GL reporting system itu juga pasti butuh terkait dengan aktiva tetap. Semuanya pasti butuh. Ya. Karena itu ketika berbicara tentang aktiva tetap pun demikian ketika membutuhkan komponen-komponen yang lain atau siklus-siklus yang lain. Jadi ketika berbicara tentang siklus pelaporan, siklus revenue, expenditure, semuanya pasti akan menjadi bagian juga dari permasalahan aktiva tetap ini. Kenapa demikian? Misalnya ambil contoh gini aja. Misalnya terkait dengan revenue cycle, gitu ya. Kalau kita berbicara revenue cycle kan kita bicara tentang pendapatannya, memastikan pendapatan itu ada dan digunakan untuk apa, gitu ya. Jadi ketika revenue cycle ini ada, kita pasti akan menghitung-hitung berapa jumlah revenue yang akan kita dapat dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh ya. Semuanya terlibat dan semuanya akan juga terdampak. Itu aja lah bahasanya bolak-balik ya. Ini klasifikasi aktiva tetap ya, yang ada di perusahaan contohnya menurut Pak Mulyadi. Jadi ada tanah dan perbaikan tanah, land improvement, contohnya tadi ya. Gedung dan perbaikan gedung, mesin dan peralatan pabrik, mebel, kendaraan dan lainnya. Ya, itu masuk ke jenis aktiva tetap. Baik. Untuk klasifikasi ada yang ingin ditanyakan nggak? Jadi intinya gini, kalau di klasifikasi itu, pastikan teman-teman paham dia masuk kemana. Jadi kalau salah, sekali lagi kalau salah memasukkan, dampaknya adalah penyusutan dan nilai manfaatnya jadi tidak tepat. Ya, penyusutannya jadi tidak tepat. Penyusutannya dari mana ya? Dari masa manfaat yang ada itu tadi, pengklasifikasinya beda, maka mereka akan memiliki masa manfaat yang berbeda. Karena tidak bisa disamakan antara gedung, mesin dengan mebel juga nggak bisa disamakan. Mebel bisa jadi lebih rentan rusak daripada mesin-mesin yang ada. Ya, seperti itu. Kendaraan juga pasti akan terpisah jauh. Nah, terkait dengan klasifikasi aset tetap ini, tidak juga melulu harus sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Sepanjang dia sudah sesuai dengan SAK kalau di perusahaan umum atau sesuai dengan SAP kalau di pemerintah, itu nggak masalah gitu ya.
Nanti bisa dibikin perintilan-perintilan. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Oke. Enggak, Kak, sudah mau maghrib. Oke, siap. Baik, transaksi yang mengubah aktiva tetap. Jadi untuk transaksi terkait dengan aktiva tetap ini ada beberapa di sini. Yang pertama adalah mengubah akun aktiva tetap tadi. Jadi ketika mengubah akun aktiva tetap tadi, contohnya ya seperti yang tadi Kak Ferry sampaikan, ada yang pertanyaan dari teman-teman juga tentunya ya tadi ya, yang terkait dengan baling-baling, dia diganti, overhaul, ganti mesin dan sebagainya. Ini berarti dia mengubah akun aktiva tetap. Lalu kemudian mengubah akun akumulasi penyusutan seperti tadi juga yang Kak Ferry jelaskan. Masa manfaatnya bisa bertambah, karena bertambahnya masa manfaat berarti penyusutannya pun berubah gitu ya. Nilainya pun nanti akan berubah, nilai bukunya juga akan berubah. Mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan tentu saja kalau yang tidak masuk kapitalisasi tadi itu nanti larinya ke bagian reparasi dan pemeliharaan. Contohnya apa Kak Ferry? Contohnya misalnya kita punya gedung gitu kan. Tapi gedung itu ternyata keramiknya ada yang retak-retak dan pecah ya. Ketika keramiknya ada retak-retak dan pecah, kita tambal tuh keramiknya. Kita ganti dengan yang baru keramiknya. Nah, di situ dia tidak masuk sebagai kapitalisasi nilai gedung. Misalnya, biaya perbaikan yang retak-retak atau yang rusak itu sampai angkanya 100 juta misalnya. Tapi sekali lagi jangan dilihat angkanya, jangan lihat 100 jutanya. Karena dia hanya mengembalikan sebagian kecil ya atau sebagian bahasanya apa ya? Sebagian kecil ya, di bawah 50% dari keadaan aset tetap tersebut, maka dia masuk menjadi bagian dari mengembalikan ke kondisi semula. Gitu ya. Karena dia mengembalikan ke kondisi semula, maka dia masuknya ke akun pemeliharaan atau reparasi, seperti itu. Ya. Jadi tidak semuanya akan selalu dikapitalisasi. Oh, ini kamar mandinya rusak, kapitalisasi. Ininya rusak, kapitalisasi. Enggak seperti itu juga ya. Disesuai dengan substansinya. Kalau dia kembali ke posisi normal tanpa mengubah secara barang utama dari barang tersebut, dari aset tetap tersebut ya, atau komponen utama dari aset tetap tersebut, maka dia masih menjadi masukan hitungannya reparasi atau pemeliharaan. Sama seperti misalnya kita beli ban baru. Beli ban baru itu bukan bagian dari kapitalisasi, beli ban baru itu bagian dari pemeliharaan. Seperti itu contohnya ya. Oke. Itu transaksi-transaksi yang mengubah aktiva tetap. Nanti kalau diminta menjelaskan ya seperti itu menjelaskannya. Semoga clear ya. Bisa ditonton ulang videonya. Nah, ini contohnya ya, perolehan, setelah diperoleh ada pengeluaran modal, gitu kan? Setelah perolehan modal di sini, kemudian ada revaluasi. Nilai-nilainya, kalau direvaluasi itu artinya ya dinilai kembali lah. As simple as ketika kita bilang tanah ini harganya 10 juta gitu ya. Kita akan bilang karena sudah direvaluasi harga tahun ini bukan 10 juta lagi. Kenapa? Oh, sudah ada jalan tol gitu ya. Jadi tanah ini sudah naik harganya karena diminati banyak orang dekat dengan akses jalan tol. Maka tanah tadi misalnya naik jadi 20 juta. Maka itu bagian yang disebut dengan istilah revaluasi. Atau adanya pertukaran, atau adanya reparasi dan pemeliharaan. Itu bagian-bagian dari penambahan nilai dari sebuah aset tetap, ya. Itu contoh-contohnya. Lalu kemudian ada juga yang mengurangi dari terkait dengan aset tetap, ya. Terkait dengan penghentian, penjualan dan pertukaran, ya. Penghentian misalnya, ya berarti dia stop kan, berarti selesai, ya berarti dia sudah akan oke. Saya kira bertanya gitu, ternyata tidak ya. Penjualan juga demikian, dijual berarti barangnya ada yang keluar, berarti kita dapat duit tapi secara nilai aktiva tentunya berkurang ya. Pertukaran pun demikian ya, itu bisa jadi minus juga kalau pertukarannya adalah pertukaran yang di bawah nilai kita gitu ya. Misalnya bangunan ditukar sama kendaraan, itu kan berkurang nilai kita ya pasti secara aktiva secara tetap. Oke. Ada yang bertanya? Belum? Oke, saya lanjutkan kalau belum ada yang bertanya. Mungkin disimpan sampai detik-detik akhir kayak. Oke, manajemen aktiva tetap di sini adalah yakni fungsi dalam organisasi dengan tanggung jawab mengatur penggunaan
pemindahan, pemberian otorisasi, penghentian pemakaian, idealnya di bawah bagian aktiva tetap atau di bawah bagian aset tetap, ya. Jadi dia akan mengurus semuanya, termasuk otorisasinya, ya, termasuk menempatkan aktiva tetapnya di fungsi yang mana, siapa yang ini. Yang paling penting di manajemen aktiva tetap ini, teman-teman pahami betul, dia yang memberikan otorisasi dari ketiga proses bisnis yang ada, baik untuk pembelian, baik untuk pemeliharaan maupun untuk penghapusannya atau pengeluarannya, ya, seperti itu. Otorisasi itu adanya di sini. Mau dihapus nggak bisa ngapus sembarangan, itu mesti minta izin dulu ke manajemennya ini, ya. Mau melakukan perbaikan juga, ya kalau secara umum perintilan sih nggak perlu untuk proses pengizinan. Maksud Kak Ferry adalah misalnya contohnya ini mau dirubah Kak, gitu ya, mau dirubah status kepemilikan dari misalnya A ke B gitu ya, misalnya, atau dari misalnya sewa guna, hak guna bangunan misalnya menjadi sertifikat hak milik misalnya, itu kan sudah berubah ya. Oleh karena itu yang menjadi bagian dari otorisasi yang dilakukan oleh manajemen. Baik. Struktur kode aktiva tetap. Nah, kodifikasi ini penting untuk dilakukan untuk mempermudah tadi, ya. Sama seperti akun, aset tetap pun perlu dibuat kodifikasinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mempermudah, ya, dalam rangka untuk mengetahui jenis, tahun kapan perolehan, fungsinya seperti apa, lokasinya di mana, dan bisa dipindah atau tidaknya, itu juga bagian dari proses identifikasi dari aset tetap tersebut. Penting untuk dilakukan ini. Ini akan memudahkan juga terkait dengan penyajian di dokumennya, karena kita tidak perlu secara rinci menuliskan kata-kata, cukup dengan bahasa-bahasa seperti ini dalam bentuk kode-kode. Ini dokumen yang terkait ya, ada surat permintaan otorisasi investasi. Ya, Anissa silakan. Oh, tadi yang kodifikasi itu ya. Tiap-tiap perusahaan itu sama nggak Pak? Atau boleh beda-beda? Beda-beda. Karena intinya begini, setiap entitas pelaporan dia memiliki kewenangan untuk memproduce, ya, untuk menghasilkan kodifikasi terkait dengan aset tetap yang dimilikinya. Itu bisa jadi beda-beda. Makanya buat teman-teman auditor, nanti kalau teman-teman jadi auditor ya, itu harus paham betul kebijakan akuntansinya. Jadi antara satu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lain tuh bisa jadi berbeda. Ya, kita nggak bisa samakan. Termasuk juga terkait dengan yang tadi di slide sebelum ini, yaitu terkait dengan masa manfaatnya itu pun bisa jadi berbeda. Itu ya. Jadi misalnya untuk penggolongan rambu, misalnya kalau perusahaan. Misalnya gini, kalau perusahaan AC misalnya, AC masuk di mana, bagian yang mana gitu ya. Atau sofa itu juga masuk di mana dan seterusnya. Itu bagian-bagian yang aset tetap, tapi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain bisa jadi mengklasifikasikan berbeda. Kita nggak tahu seperti apa, gitu ya. Secara gelondongannya pasti sama kalau ditanya gelondongannya. Gelondongan itu maksud apa ya? Klasifikasi besar. Karena itu harus mengacu kepada SAK, oke ya. Kalau di SAP mengacu kepada SAP, tapi secara perintilan kita nggak tahu dia masukkannya di mana. Jadi secara umum besar maksudnya gini, apakah dia masuk tanah, apakah dia masuk gedung bangunan, apakah dia masuk ke kendaraan, apakah dia masuk ke peralatan dan mesin, itu adalah bagian dari klasifikasi besar yang sudah tertuang dalam SAK, dan setiap perusahaan harus ikut itu. Tapi kalau kemudian di bagian bawahnya, apa masuk kemana, itu masing-masing entitas pelaporan yang menentukan. Paham nggak maksud Kak Ferry? Ya, iya paham Kak. Ya, jadi perintilannya itu terserah, tapi golongan besarnya sudah ditetapkan tuh sama standar biasanya. Ya kalau misalnya di situ nggak ada, ambil contoh ya, di situ nggak ada rambu-rambu, ya rambu-rambu harus ditetapkan. Rambu-rambu itu masuk kemana? Oh berarti ke peralatan mesin, karena kalau ke gedung nggak cocok, kalau ke tanah nggak cocok, seperti itu contohnya ya. Nah itu yang bisa beda di masing-masing. Ini dokumennya nggak perlu diceritakan, kayaknya sudah paham dari judulnya, ya. Investasi permintaan berarti dia minta barangnya untuk dibeli,
minta transfer, berarti dia minta ditransfer barangnya, ya. LPB, apa LPB? Ada yang tahu LPB? Nggak tahu. LPB, LBP. LBP apa penerimaan barang bukan, Kak? Iya, LPB. Oh iya, belum dicolok. Pantesan dia mau mati. LPB itu adalah lapisan pondasi bawah, Kak. sama nasi. Ada yang bilang, Pak LPB Pak, tontong, pastel. Ya. Google Kak, lapisan pondasi bawah. Serius? Iya. Kalau di Google aku lapisan pondasi agregat kelas B. Bawahnya lagi sih. Tapi gak pas ya. Ini dokumen loh. Tadi Anissa ada jawab, Kak. Ini dokumen loh. Tadi Anissa jawab, Kak. Laporan barang, Kak, kata Anissa. Di buku Mulyadi ada, Pak. Betul. Itu yang kita cari sebenarnya. Buku Mulyadi. Penerimaan barang. Betul. Laporan penerimaan barang. Ya, betul. Nih, Kak Ferry sudah dapat nih. Buku Mulyadi. Tuh, udah ada. Harus dipastikan dulu, bukan lapisan pondasi bawah, nanti kita salah ya. Karena dokumen ya. Oke. Maaf. Kak Ferry baru tahu tuh. Laporan penerimaan barang. Oke, itu sudah. Iya, itu juga menjadi bagian. Laporan penerimaan barang ya seperti tadi, receiving report. Ya, receiving report. Tapi ini terkait dengan yang aset tetap. Ya, bukti kas keluar sudah oke ya. DLL ini dan lain-lain ya. Nggak ada cerita lain. Ini dan lain-lain, nggak ada singkatan lain ini ya. Bukan dokumen lalu lintas, bukan ya. Ini dan lain-lain. Oke. Fungsi-fungsi yang terkait ada di macam-macam tempat ya. Kak Ferry ya. Baik direktur utama, direktur terkait, ini terkait dengan fungsi otorisasi, penelitian pengembangan ini terkait dengan modelnya, pengembangan kebutuhan-kebutuhan aset ke depan seperti apa, fungsi pemakai, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, tinggal dijelaskan lah ya, secara normatif saja yang biasa ketahuan ketika teman-teman melakukan proses penggunaan aktiva tetap tadi. Contohnya misalnya ketika bilang fungsi pemakai. Ketika kita bilang fungsi pemakai, ini terkait erat dengan aktiva tetap. Kenapa? Karena fungsi pemakai inilah yang akan menggunakan barang ini atau aset tetap ini secara berkelanjutan. Penting bagi sebuah perusahaan untuk melihat dan menanyakan betul kebutuhan dari fungsi pemakai ini. Ibarat katanya dia semacam user requirement kalau dalam aplikasi ya. Jadi dia akan melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang masih kurang, itu yang kemudian menjadi unsur untuk pembelian barangnya, gitu ya. Pembelian juga sama, fungsi pembelian terkait erat, ya. Dia akan melakukan proses pembelian sesuai tadi yang diminta, gitu kan. Kemudian melakukan pembeliannya sesuai dengan yang diminta tadi. Bagaimana prosesnya, bagaimana perlakuannya, permintaannya terkait dengan pengirimannya, itu bagian dari fungsi pembelian. Dan itu terkait erat dengan aktiva tetapnya. Dan seterusnya ya, kayaknya nggak perlu dijelaskan satu-satu. Otorisasi, sekali lagi, otorisasi, dan juga terkait dengan perlakuan di masing-masing unit. Ini jaringan subsistem tadi ya, dari sistem akuntansi aset tetap, aktiva tetap, itu ada banyak banget sistemnya di sini. Masalah sistem ini bisa sedikit atau bisa banyak tergantung dari kapasitas atau kemampuan dari perusahaan. Semakin banyak, semakin kompleks, semakin bagus, tapi tentunya cost-nya semakin banyak. Ya, tentunya akan semakin costly.
Semakin banyak tentunya proses controlling juga semakin bagus. Hanya itu saja, kembali ke pertanyaan waktu di UTS kemarin, ketika kita mencanangkan sebuah sistem, kita pengen mengadaptasi sebuah sistem, pastinya di situ ada biaya yang harus kita keluarkan. Ya, sistem-sistem ini semuanya jaringan penting dari akuntansi aktiva tetap. Ya, kalaupun harus teman-teman diminta menjelaskan, tinggal membayangkan sistem-sistem apa saja yang terkait. Ya, mungkin perlu dihafalkan. Yang paling penting adalah sistem pembelian, gitu ya, sistem maintenance atau pemeliharaan, ya, sistem penyusutannya karena dia merupakan aset tetap, dan sistem pengeluarannya ketika dia melakukan pembelian. Itu juga menjadi hal penting untuk masuk ke dalam bagian ini. Terutama saran Kak Ferry ya, ketika menjawab soal seperti itu, pastikan ketiga proses bisnis ada. Kalau teman-teman bisa menjabarkan lagi ke dalam 2, itu bagus banget. Ya, sekali lagi, masalah pembelian, masalah maintenance, masalah penghentian. Pembelian, maintenance, penghentian. Oke, atau disposal atau pembuangan. Ya, itu, seperti itu. Jadi dari ketiga tadi, kemudian teman-teman bisa jabarkan satu-satu. Ya, ketika berbicara terkait pembelian, kontrolnya ada di pengeluaran, ya, kontrolnya kemudian juga ada di sisi pakai, ya, pengeluaran modal di sini tentunya. Kedua, misalnya terkait dengan maintenance, kita bisa lihat ada di sana ada tadi masuk ke pemeliharaannya, reparasi, evaluasi, apalagi penyusutan, itu bagian-bagian dari pemeliharaan. Lalu kemudian yang terakhir di disposal, ada bisa transfer, sistem penjualan, ya, sistem penghentian, dan seterusnya. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Jadi nggak usah panik ketika jawab soal ini, nggak usah dihafal banget. Cukup teman-teman tahu proses bisnisnya. Kalaupun keluar di esai, saya yakin teman-teman mampu menjawabnya seperti itu. Yakin banget. Ini unsur pengendaliannya ya, secara organisasi, pastikan antara fungsi pemakai terpisah dengan akuntansi. Sekali lagi, pastikan fungsi pemakai terpisah dengan fungsi akuntansi. Segregasi duty, segregasi tugas, ini merupakan hal yang sering dibahas di Romni maupun di buku-buku lain terkait dengan sistem informasi akuntansi. Karena segregasi tugas ini yang menjadikan fungsi kontrol yang baik. Yang kedua, unsur pengendalian secara organisasi adalah transaksi perolehan, penjualan, penghentian, pemakaian atas aktiva tetap dilaksanakan oleh lebih dari satu unit independen, ya, tetap dilaksanakan oleh lebih dari satu unit independen. Maksudnya apa, Kak Ferry? Ya, transaksi perolehan, penjualan, penghentian atas aktiva tetap dilaksanakan oleh lebih dari satu unit. Tujuannya sebagai alat kontrol. Bisa dibayangkan kalau dia hanya satu tempat. Bayangannya gini, ketika saya beli termogan, ya, termogan dalam rangka COVID, saya beli dengan harga 800.000. Ya, kalau misalnya kita cuma punya satu unit pengadaan itu bisa tidak terkontrol. Kenapa? Dia yang tahu harga, dia yang membeli, dia yang ini dan seterusnya. Akibatnya dia bisa main belakang dengan supplier. Kebayang ya? Tapi kalau dia berbeda, masing-masing itu bisa independen. Yang satu beli 600, yang satu beli 500, yang satu beli, itu ada semacam kontrol check and balance-nya. Ya. Kemudian kita bilang, loh ini kok dia bisa beli 500 nih, berarti ada yang salah dengan pembelianmu, gitu kan. Coba dilihat lagi. Nah, itu bisa masuk dari sana. Itu adalah salah satu bentuk dari unsur pengendalian secara organisasi. Yang pertama tadi dari segregasi dutas secara kelembagaan, pembagian tugasnya. Yang satu adalah terkait dengan disebar untuk semua perlakuan perolehannya, penjualannya, penghentiannya, pemakaian, dan seterusnya. Meskipun ya, otorisasinya tetap ada di satu pintu, itu sah-sah saja. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Cuma dibelinya bisa di masing-masing, otorisasi tetap di satu pintu, itu nggak masalah. Unsur pengendalian yang lain, ya, contohnya di sini sistem otorisasi. Misalnya anggaran di otorisasi RUPS. Nah, ini contohnya. Seperti yang tadi Kak Ferry bilang. Untuk pembelian, ya satu pintu. Nggak bisa saya mau beli ini, saya mau beli itu, nggak bisa. Semuanya harus di satu pintu. Ya, karena bisa jadi ada barang-barang yang sebenarnya ada di tempat lain, tidak digunakan, itu bisa
dipindahkan, ditransfer dan seterusnya. Itu bisa dilakukan ketika ada orang yang melihat secara helikopter, ya, atau kita bilang bird's eye atau helicopter eye gitu ya. Jadi dia bisa melihat bird's view atau helicopter view, itu bisa melihat secara keseluruhan gambaran utuh dari aktivitas tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Berikutnya surat perintah kerja SPK diotorisasi kepala departemen, surat order pembelian diotorisasi pejabat pembelian, laporan penerimaan barang diotorisasi fungsi penerimaan barang, bukti keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi, bukti memorialnya diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Nah, ini contoh-contoh bentuk otorisasi yang beragam, gitu ya. Mana yang dilakukan oleh direktur, mana yang dilakukan oleh pejabat berwenang, mana yang dilakukan oleh akuntansi dan seterusnya. Ya, siap-siap nih dengan pertanyaan ini. Akan ada pertanyaannya ya. Gimana Gits? Oke, barusan kan dibahas tentang pengendalian. Apabila lolos dari pengendalian, apakah ada standar dari pemberian sanksi atas pelanggaran pengendalian tersebut? Atau pasti menjadi satu paket dengan sistem pengendalian itu sendiri? Ya, pasti Gits, ketika ada pengendalian di sana, dia depend on ya, maksudnya gini, depend on apakah termasuk sanksi juga dikenakan atasnya. Ambil contoh gini, Kak Firi punya pengalaman gini. Jadi kalau ada orang yang melakukan pembelian tadi, misalnya fraudulent terkait dengan penerimaan barang misalnya, ternyata barangnya nggak cocok, gitu ya. Kita sudah bikin sedemikian rupa, ternyata barangnya nggak cocok. Salah satu mungkin kita berikan teguran lisan. Salah kedua kali, 3 kali mungkin masih dimaafkan, masih masuk menjadi bagian teguran lisan misalnya. 1 sampai 5 kali kesalahan teguran lisan. Tapi kalau sudah masuk ke 6, 7 dan seterusnya, itu biasanya sudah masuk ke teguran tertulis atau sudah masuk ke bagian kedisiplinan, dia masuk ke teguran sedang, ya, tingkat sedang yang kemudian akan berdampak kepada penghasilannya. Seperti itu biasanya dilakukan secara bertahap. Dan harus tertuang sehingga si pegawai juga tahu batasan-batasan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Gitu Gits ya. Jadi pastinya ketika kita bikin pengendalian internal seperti ini, ya kita nggak mau dong orang akan terbiasa melakukan kesalahan. Meskipun pengendalian sudah ada, kadang-kadang kita perlu bikin reward and punishment-nya itu. Ya. Contoh paling real di akuntansi pemerintahan adalah ketika teman-teman Satker, itu kan ada sistem pengendaliannya. Pengendaliannya adalah rekonsiliasi bulanan. Rekonsiliasi bulanan itu penting, gitu ya, untuk mengecek antara uang yang tercatat di sistem akuntansi instansi yang tercatat di Satker dengan yang tercatat di Bendara Umum Negara di pemerintah itu harus klop, gitu ya. Dua-duanya pemerintah, Bendara Umum Negara yang di Kementerian Keuangan itu harus klop kedua-duanya. Di instansi dicatat 100, di Bendahara Negara atau di Kemenq itu juga harus dicatatnya 100. Di sini dicatatnya ke siapa, di sini juga harusnya dicatatnya ke siapa. Dari kontrol tadi, dari rekonsiliasi bulanan tadi, itu ada ikutannya. Semisal ternyata saat tadi lalai, tidak melakukan rekonsiliasi, terlambat dari jadwal, maka dia akan dikenakan hukuman berupa tidak boleh melakukan proses pengajuan SPM sampai dia melakukan proses rekonsiliasi. Itu salah satu contohnya, Gits. Ya. Contoh hukuman atau sanksi yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah dalam hal ini terkait dengan pengendalian internal yang dilanggar, ya pasti ada itu Gits. Oke ya. Nah, prosedur pencatatan di sini merupakan bagian dari unsur pengendalian juga, ya. Ada perubahan-perubahan tadi, ada bukti kas keluar, ada bukti memorial, ada permintaan transfer, ada otorisasi dan seterusnya. Itu merupakan bagian dari upaya untuk mengendalikan tadi. Praktek yang sehat adalah pertama secara periodik dilakukan pencocokan fisik, rekonsiliasi ya. Antara opnam fisik lah bicaranya gitu ya. Opnam fisik, barangnya ada nggak, disesuaikan dengan catatan kita. Yang kedua, penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian. Anggarannya juga bisa dilihat. Kalau anggarannya sudah keluar banyak, otomatis asetnya banyak dong, gitu kan. Ceritanya begitulah terkait dengan anggaran ini. Mengasuransikan aset tetap dari kerugian, ini juga praktik yang sehat. Apabila terjadi kebakaran, kita bisa selamat dari total loss, gitu ya. Tergantung dari jenis asuransinya tentunya. Kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan itu juga penting untuk di state oleh manajemen. Mana-mana saja yang masih menjadi bagian pengeluaran modal gitu ya.
mana-mana saja yang masuk menjadi pengeluaran pendapatan. Artinya yang satu itu, paham nggak maksudnya yang kalimat terakhir? Paham nggak? Paham nggak? Paham tidak? Paham nggak untuk yang kalimat terakhir? Nelu paham nggak? Nelu? Kalimat terakhir paham nggak? Belum paham banget ya? Oh, belum paham banget. Oke, gini. Jadi kebijakan akuntansi itu harus menulis mana-mana saja yang masuk tadi. Kita bicara tentang kapitalisasi. Masih ingat nggak? Ada teman yang bilang seperti itu. Ya, kapitalisasi itulah guna untuk mengetahui mana-mana yang masuk sebagai pengeluaran modal, artinya dia akan menghasilkan aset tetap, mana-mana yang dia hanya expense biasa gitu, keluar begitu aja. Itu yang dimaksud dengan pengeluaran pendapatan. Ya. Ya, kalau misalnya beli kalkulator, meskipun dia masuk ke dalam aset tetap, tapi karena nilainya di bawah 1 juta, ya otomatis dia masuk ke dalam inventaris biasa. Kita pakai belanjanya dengan expense. Nah, contohnya seperti itu, ya. Jadi untuk kalimat terakhir ini juga merupakan bagian dari unsur pengendalian apakah kita beli aset atau tidak, seperti itu, ya. Ini secara isu-isu secara general sepertinya sama dan logiknya harusnya teman-teman masih ngikutin dari kemarin ya. Access control lagi, encryption lagi, kan sama aja nih ya. Lost data backup, disaster recovery lagi ya. Sama ini. Jadi nggak perlu dibahas lah panjang lebar. Untuk performance managerial report lagi kan sama kan. Jadi dari ketiga pertemuan kita masih sama aja nih intinya. Ya. Untuk yang suboptimal investment, purchasing items not needed, ini juga sama dengan pelajaran ketika kita bilang waktu di expenditure kemarin, gitu ya. Di expenditure kemarin kita kan bahas prices dan seterusnya, ini sudah kita bahas. Iya, sama persis. Ya, jadi saya Kak Ferry nggak mau masuk ke dalam ini. Cukup dibaca saja. Cukup dibaca. Ya, difahami ya. Jangan dihafalnya mentah-mentah ya. Difahami. Ya. Karena pertanyaan tadi nggak ada, tapi kemudian keluar gitu ya. Ini secara gambaran utuh dari diagramnya, berbasis komputer ya, fixed asset system berbasis komputer. Kalau sudah bilang berbasis komputer, berarti teman-teman langsung bayangin gitu ya. Oh, fungsi pembelian akan terhubung dengan database utama. Fungsi ini akan terhubung dengan database utama. Fungsi ini akan terhubung dengan database utama. Perlu juga sama persis seperti ini bikinnya gitu. Intinya teman-teman punya gambaran yang clear terkait dengan model-model yang ada ya. Misalnya di sini kan dijelaskan terkait dengan asset acquisition procedure, proses pengadaannya ya. Enter new asset on file. Dimulai dari mana ya? Dari fixed asset department tentunya ya, karena ini kan bagian akhir. Kemudian dilihat receiving report dengan disbursement vouchernya disandingkan cocok atau tidak. Jika cocok, maka kemudian masukkan ke dalam fixed asset file, masukkan ke dalam journal voucher file, masukkan ke dalam general ledger file. Nah, di situ kemudian diolah terkait dengan akuntansinya dan seterusnya. Baru kemudian keluar dalam bentuk fixed asset report. Ini per masing-masing ada, ya, per masing-masing ada. Dari mulai Kok jadi lupa? Acquisition, perolehan, maintenance, dan yang terakhir adalah disposal. Oke. Alhamdulillah selesai materi kita pada kesempatan kali ini. Feel free ya. Untuk yang sekarang agak sepi pertanyaan, biasanya banyak yang japri. Nah, ini sepi pertanyaan. Apa mungkin karena memang nggak susah sih dari yang semester 1 kan, semester 1. Di tengah semester pertama kemarin, tengah semester sebelumnya itu kita membangun betul-betul filosofis ya. Mungkin teman-teman di situ mungkin masih perlu meraba-raba gitu ya, banyaknya cerita. Tapi kalau di sesi kedua ini, setelah semester, kita bicara per siklus. Siklus itu rata-rata mirip-mirip gitu ya. Nah, karena mirip-mirip tadi, mungkin yang perlu ditekankan di sini adalah teman-teman paham terminologi. Ya, satu, kata yang kemarin ya, voucher package lah, kickbacks lah, receiving reports lah, alteration check lah. Itu teman-teman harus paham dengan terminologi-terminologi tadi. Ya. Kemudian
kunci kekuatan kedua menghadapi UAS nanti adalah teman-teman harus clear betul, paham betul terkait probisnya. Itu nggak bakalan bisa digoyang. Kak Ferry yakin. Misalnya kita berbicara tentang receiving kemarin, apa saja komponennya tuh? Ya, revenue kemarin, revenue cycle, kita komponennya probisnya apa saja tuh? Isu-isu apa aja yang terkait kan gitu. Ketika berbicara expenditure pun sama, probisnya apa aja tuh? Dari mulai dia kita melakukan purchase order, receiving barang, pengesahan, pembayaran, itu kan kalau menurut Kak Ferry ya, karena mungkin Kak Ferry sudah pengalaman jadi lebih gampang ngafalinnya ya. Tapi seperti itulah cara ngafalinnya gitu ya. Dari keempat probis yang ada, dari 3 probis yang ada, atau berapapun probis yang ada di masing-masing siklus tadi, teman-teman kemudian jembrengkan gitu ya. Oh, ini kaitannya dengan ini, kaitannya ini. Ini adalah terminologi yang terkait. Wah, kalau teman-teman punya bukunya kayak gitu, memetakan seperti itu udah keren banget ya. Tengah semester kedua UAS udah bukan susah lah gitu, pasti gampang banget. Oke, demikian yang bisa Kak Ferry sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Dan nanti untuk teknis yang terkait dengan teknis terkait dengan soal-soal nanti pertemuan 8, 9, dan 10 ini Kak Ferry cicil. Insya Allah 3-3-nya siap. Tapi dalam 1 minggu nggak perlu teman-teman jawab karena tiketnya terbatas nih 4.000. Ini aja udah digunakan berapa ya? Udah digunakan 1.000-an ya. Jadi tinggal 3.000-an kalau sampai akhir bulan mungkin nggak dapat kalau semuanya gitu. Mungkin kita cicil, nanti bisa kita pakai di bulan berikutnya lah gitu. Mana-mana yang bisa dicicil nanti Kak Ferry yang akan sampaikan ke teman-teman. Oke, demikian. Nggak ada pertanyaan? Clear? Cukup? Atau Kak Ferry sudah sendirian? Cukup? Enggak sendiri. Enggak sendiri ya. Oke. Baik, sebelum diakhiri Kak Ferry minta tolong kita smile bareng-bareng. Oke, di print dulu ya sebentar ya. Kita foto dulu. Tunggu. Biar kelihatan jamnya. Oke, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Selamat berakhir pekan. Kecuali besok ada kuliah lagi. Ada. Aduh, sayang banget ya Satria. Sabtu Minggu masih kuliah ya. Aduh, ya oke deh. Selamat berakhir pekan lah setidaknya. Selamat menikmati ujian. Soal-soal yang ada dinikmati saja. Nanti lebih banyak metodenya terkait dengan soal-soal yang tricky. Jadi teman-teman pastikan betul memahami soalnya dan memastikan tidak terkecoh dengan soal yang ada. Demikian Kak Ferry akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Yuk, diakhiri ya. Kak.